Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Santri digital seluruh negeri rahimakumullah. Tentunya setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat, salam, langsung pada pokok materi tentang hukum daripada pernikahan. Memang hukum pernikahan pada dasarnya sunat. Dalam pembahasan ini kita akan berbicara tentang hukum menikah dalam pandangan syariat, di mana kadang-kadang nikah itu menjadi sunat atau mandub, atau terkadang wajib, atau sekedar mubah, atau bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Ini memang para ulama membahas sedemikian itu. Yang pertama, hukum pernikahan menjadi wajib itu manakala seseorang kalau tidak menikah, dia takut melakukan perzinaan. Padahal zina itu kan hukumnya haram, dosa besar. Kalau memang nikah itu adalah merupakan solusi ataupun jalan keluar untuk supaya dia tidak melakukan zina, maka nikah menjadi hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu perkara yang mendatangkan kewajiban, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib. Jadi nikah ini karena merupakan solusi untuk supaya dia tidak melakukan perzinaan atau tidak melakukan kumpul kebo, hubungan gelap. Hubungan gelap dalam artian hubungan di luar nikah ya. Bukan hubungan gelap sudah menjadi suami istri, matikan lampunya, kemudian menjadi gelap, dan itu juga hubungan gelap, bukan itu maksudnya. Tapi apa? Tapi hubungan di luar pernikahan. Kalau itu memang menjadi solusi satu-satunya untuk supaya dia tidak melakukan daripada zina, maka nikah menjadi wajib. Taruh contoh, kalau kita tarik lagi umpamanya kita sholat. Kita sholat wajib menutupi aurat. Wajib menutupi apa? Aurat. Kalau kita tidak punya pakaian ataupun penutup aurat, maka membeli daripada pakaian atau penutup aurat hukumnya menjadi wajib. Karena kita mau melakukan perkara yang wajib. Itu sebatas contoh. Kalau kita tarik lebih luas lagi. Nah, dimana kalau mereka atau orang tersebut khawatir, betul-betul khawatir, karena memang syahwatnya udah memuncak dan lain sebagainya. Kalau dia tidak nikah, maka ya dia tetap melakukan daripada zina itu. Dan apabila tidak punya apa-apa, maka niscaya Allah lah yang akan memberikan kecukupan bagi orang tersebut. Ini
juga diterangkan dalam Al-Quran yang sebetulnya sudah saya terangkan yang dulu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Quran surat An-Nur 32. Dan kawinilah atau nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ini kalau orang tersebut memang dalam kondisi yang tidak berkecukupan, maka Allah lah yang akan menjamin daripada kecukupan orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum daripada nikah itu menjadi sunat. Sunatnya mungkin orang tersebut karena hidup di dalam masyarakat yang kondusif, yang dimana lingkungannya mendukung. Orang-orang yang punya kondisi seperti ini, maka sunnah baginya untuk melakukan nikah. Namun tidak sampai perkara yang wajib atau menjadi wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina. Karena memang masyarakatnya sudah masyarakat yang baik-baik, yang solih-solih. Tapi bila dia melakukan nikah, tentu saja dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam dan tidak menikahi wanita. Paling tidak dia melaksanakan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam. Ya, kenapa kuantitas? Ya jumlahnya banyak tapi kualitasnya tidak seperti dulu. Memang ada yang mengatakan badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam pada awalnya jarang nih longko. Wa sayaudu ghoriban, dan juga akan kembali dengan keadaan yang jarang pula. Maksudnya Islam dulu itu bukan karena jarangnya, itu bukan karena kualitasnya, tapi memang orang-orang yang memeluk agama Islam itu baru sedikit. Mungkin dari Nabi, kemudian sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Tapi kualitasnya lebih hebat yang dulu daripada yang sekarang. Kalau sekarang jumlahnya banyak orangnya. Orang yang memeluk Islam banyak sekali. Tapi kualitasnya tidak seperti dahulu. Kalau sekarang yang memeluk agama Islam tentunya kalau dibanding dengan tempo dulu ya jauh. Bahkan Indonesia ini paling banyak yang memeluk agama Islam. Tapi kalau kita lihat apa-apa yang terjadi, mungkin kita nonton TV, ada berita di situ. Melakukan hal yang tidak baik, dilihat KTP-nya, dia orang Islam. Ada pencurian, dilihat KTP-nya, dia orang Islam. Karena kualitas, tapi cuma karena kuantitas saja. Tidak, kualitasnya tidak seperti dahulu. Orangnya memang benar banyak. Kemudian kembali pada hukum sunat daripada nikah. Di samping mengikuti jejak Nabi, juga memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam. Maka hadis Nabi mengatakan, tazawwadul wadudal walud, inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad wa shahahahu Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nikahilah wanita yang banyak anak, yang banyak kasih sayangnya. Karena aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abi Umamah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanakahul waludal wadud, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah perempuan yang banyak anaknya, yang banyak kasih sayangnya, karena aku akan berlomba-lomba dengan umat. Jadi bagaimana cara mencari perempuan yang banyak anaknya? Tentunya kan kita cari jodoh kan bukan wanita yang sudah punya anak, kan semacam itu. Maksudnya dilihat dari keluarganya. Oh, keluarganya keluarga besar. Berarti kalau keluarganya besar, berarti bapak atau ibunya ini memang di situ sering mempunyai anak, sehingga diketahui dari keluarganya banyak anaknya. Umpamanya kalau mau menikahi dari keluarga tersebut, ya nanti akan juga banyak keturunan. Kemudian pernikahan ini juga akan bisa menjadi haram. Haram itu berarti tidak diperbolehkan. Secara normal ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kalau ada laki-laki yang sudah yang sudah tidak mampu lagi melakukan hubungan intim, hubungan pasutri, maka ya haram untuk melakukan nikah. Nanti yang rugi ya istrinya. Inti daripada nikah itu tanasul, yaitu memproduksi anak. Ternyata setelah nikah daripada laki tersebut, ternyata dia tidak mampu untuk berdiri. Nah, kalau tidak mampu berdiri ya gimana lagi? Maka hal yang demikian ini bisa menjadi haram. Itu tentunya bila si pihak perempuan tidak mengetahui. Kecuali kalau bila pihak perempuan ini mengetahui hal tersebut, yang dimana dia mengetahui karena calon suami itu sudah berterus terang. Saya mau nikahi kamu, mau ndak? Tapi ya maaf, saya tidak bisa berdiri umpamanya. Ya ini tidak apa-apa. Kalau memang itu atas persetujuan daripada calon istri tadi. Tapi kalau diam-diam aja, nah ini yang rugi nanti yang istri. Udah lewat dinikahi, nanti sudah setelah jadi rumah tangga kemudian ditalak. Setelah ditalak kan si perempuan tadi kan sudah tidak perawan lagi namanya, walaupun secara hakikatnya dia masih perawan karena belum dikumpuli sama suaminya. Tapi kan secara umum dia sudah dinamakan janda. Walaupun jandanya masih janda kembang atau janda apa, tidak tahu saya namanya ya. Nah itu juga menjadikan hukum tersebut menjadi boleh kalau memang sudah diketahui oleh calon istri. Calon istri tahu karena calon suami sudah berterus terang pada calon istri. Ya kalau tidak dibilang ya tidak tahu toh. Masa kayak gitu suruh mencoba kan ya tidak bisa. Kita kan bukan beli pakaian, walaupun perempuan itu adalah merupakan pakaian bagi laki-laki. Demikian juga laki-laki merupakan pakaian bagi perempuan. Tapi kan tidak boleh dicoba ini. Beda dengan kita beli pakaian, bisa dicoba karena ukurannya tidak pas. Belinya mau ukuran
XL umpamanya, ternyata yang dibeli ukuran L. Ya jelas tidak muat lah, barang ukurannya XL. Nah kalau pakaian sih boleh dicoba, bahkan untuk mencoba. Karena barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Nah kalau ini tidak boleh dicoba. Wah kalau boleh dicoba, Masya Allah nanti akan banyak anak-anak yang tidak punya bapak. Ini daripada hukum nikah yang nomor 3, haram apabila si laki-laki tadi tidak bisa atau tidak mampu melakukan hubungan seksual. Yang selanjutnya, hukum daripada nikah bisa menjadi mubah. Mubah itu ya mubah itu ya boleh gitu aja. Yaitu orang yang berada dalam posisi tengah-tengah di antara hal-hal yang mendorong keharusan untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh, tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga tidak dilarang atau tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya, atau istilah Jawa ini ngende-ngende, nanti-nanti. Ini yang nomor 4. Adapun yang nomor 5 adalah hukum makruh. Hukum makruh ini orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Tidak sempurna itu berarti ya mampu tapi tidak sempurna. Tidak sempurna itu maksudnya ya kurang, ya tidak sempurna, mas kurang gitu aja. Bisa berdiri tapi tidak bisa sempurna gitu aja. Loyo umpamanya. Hukumnya makruh bila melakukan nikah. Hal demikian itu kalau calon istri tidak merelakannya. Tapi kalau calon istrinya rela ya tidak apa-apa. Dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka. Jadi tidak punya penghasilan tetap, hubungan seksualnya tidak sempurna. Kalau istrinya sudah merelakan itu ya tidak apa-apa. Nanti yang akan menanggung daripada keluarganya adalah istri. Nah, ini menjadi makruh kenapa? Sebab idealnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah suami, melainkan menjadi tanggung jawab pihak suami. Bukannya istri menanggung nafkahnya, suami bukan, tapi aslinya kan suami yang menanggung nafkahnya istri dan keluarga. Maka hukum yang demikian ini makruh sebab berdampak doror. Doror itu semacam bahaya. Sebab kadang-kadang kalau keluarga yang menguasai istri, apa-apa yang ngeluarin istri, uangnya juga istri, harta bendanya istri, rumahnya punya istri, ini ya tidak kesemuanya. Tapi pada umumnya ini nanti keluarganya akan berdampak doror. Berpengaruh juga pada ketaatan istri pada suami. Orang yang memberi nafkah istrinya kok masa tunduk sama suaminya. Paling kebalik nanti ya. Dimana kalau kebalik ya suami takut istri. Nah ini yang akan menjadikan bahaya. Maka kebanyakan orang-orang rusak itu karena perempuan. Halakur rajul fi yadi imraati. Kerusakan lelaki itu karena di tangan perempuan. Karena lelaki tersebut dikuasai oleh perempuan. Karena suami takut sama istri. Nah itu hukum pernikahan yang nomor 5. Mungkin itu tentang hukum daripada nikah. Untuk yang selanjutnya kita sambung yang besok lagi. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.